Kalau orang di sini standarnya 30 juta dapat gaji sebulan, right? Kalau mereka mau sewa rumah nggak bisa. Jadi yang sewa rumah Sikal itu rencananya kalau nggak salah orang yang kerja udah direktur, udah manajer kelas atas yang bisa sewa rumah di sini. Negara Inggris akan bangkrut. Benarkah? Seorang YouTuber yang tinggal di Inggris menjelaskan terpuruknya negara Inggris. Bahkan beramai-ramai pindah ke negara-negara Asia. Yuk kita lihat penjelasan dari videonya. Gila level saya di Inggris ini. Dan saya akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu secara the biggest picture, maksudnya secara keseluruhan, right? Yang pastinya kita akan membahas sejarah, ekonomi, politik, dan kehidupan di sini. Bagaimana kehidupan sehari-hari di sini, biaya kehidupan di sini, terus apa sih manfaat atau benefit-benefit untuk penduduk sebagai penduduk Inggris di sini. Salah satu teman saya, Carl, mungkin kalian yang belum tahu Carl adalah teman saya yang sering pergi traveling sama saya, dan ini ada hubungannya nanti dengan keputusan Carl sama dengan orang-orang yang kalian lihat di sosial media yang sangat banyak lagi rame-rame pindah ke negara lain, terutama ke Asia, termasuk Bali adalah salah satu tujuan utama warga Inggris untuk memperjuangkan nasibnya di sana. Jadi banyak sekali saya lihat, termasuk orang yang saya kenal lagi pindah ke Bali selama nggak tahu sampai kapan katanya. Pokoknya is enough katanya di Inggris. Mereka pengen mencari kehidupan baru di negara lain. So, dibawalah anak-anaknya, satu keluarga pergi tanpa nggak tahu tujuan. Maksudnya tujuannya bakal ending, bakal berhentinya di mana, they don't know, right? Apakah karena Inggris memang lagi terpuruk? Nah, ini menurut pendapat saya dan juga apa yang saya rasakan dan yang saya lihat di TV di sini. Apakah benar? Karena banyak pendapat dari YouTuber-YouTuber, dari berita-berita di media mengatakan Inggris terpuruk, maka dampaknya banyak dari warganya yang pengen keluar mengadu nasib di negeri orang. Kalau masalah bangkrut atau terpuruknya, itu kalau terpuruk sih benar, oke, ada masa kesusahan ekonomi di setiap negara, right? Tapi kalau bangkrut, Inggris tak akan pernah bangkrut. Karena apa? Karena Inggris adalah negara penjajah di dunia. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dari negara-negara jajahan mereka sebelumnya, termasuk Spanyol, termasuk Perancis, pokoknya negara-negara yang keliaran di ratusan tahun yang lampau. Kenapa? Karena mereka sudah memanfaatkan power mereka, kekuatan mereka di saat menjajah negara tersebut. Pertama, dalam segi investasi. Oke, jadi mereka itu seperti di Malaysia saya akan menjelaskan secara simple, oke, bukan dengan teori-teori ekonomi atau finance, secara simple aja, oke. Inggris menjajah Amerika dulu, terus menjajah Kanada, di Australia juga, di Malaysia, di India, dan itu sudah pasti mereka tahu daerah tersebut dan mereka sudah menginvest perekonomian di negara-negara tersebut dengan menggunakan power mereka, right? Jadi kalau kalian di Malaysia banyak sekali perusahaan-perusahaan Inggris. Kalau Malaysia maju dan juga Singapura juga ya, Hong Kong kayak gitu kan. Jadi negara-negara tersebut yang di Asia ini yang lagi maju, Inggris tetap dapat share-nya, dapat kebagiannya, saham mereka tetap mereka menghasilkan uang. Permasalahannya apa di negara ini, di Inggrisnya sendiri? Nanti kita bahas. Jadi itulah yang bikin negara-negara penjajah ini, nah kalau menurut saya, gak akan pernah bangkrut. Karena uangnya ada di mana-mana. Karena di saat mereka menjajah, mereka punya power, dan sampai sekarang pun ya tergantung presiden atau prime ministernya juga yang memimpin di negara tersebut. Makanya di saat suatu negara lagi ada pemilu misalnya, itu sangat penting sekali di dunia.
siapa yang bakal jadi presiden, siapa yang bakal jadi perdana menteri, keputusan apa yang bakal mereka bikin, right? Selagi presiden itu bisa korupsi, maka negara-negara maju di sini bakalan mudah untuk untuk bernego dengan mereka, oke? Terus jika presidennya kuat kayak Cina, oke, kayak Korea Utara, kayak Iran, kayak Rusia, no, mereka nggak mau bullshit dengan negara-negara Eropa seperti ini. Mereka tahu negara Eropa ataupun Amerika akan mencari keuntungan. Jadi the powerful of president itulah sangat penting sekali. Oke, ini sedikit politik, tapi kita kembali lagi nanti ke ekonomi dan terpuruknya. Ini biar kalian bisa membayangkan bagaimana negara-negara ini fungsinya di dunia ini. Oke, makanya kalau ada di suatu negara kayak di Syria yang baru-baru ini, itu pasti ada negara yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah Rusia, ya kan? Nah, sekarang ini udah runtuh dan nggak tahu siapa apa udah terpilih presidennya. Misalnya presiden Indonesia, right? Yang sangat berkolaborasi dengan Barat. Nah, Barat senang banget ini. Inggris, Amerika senang banget. Nah, nanti ada calon presiden yang bakal mempunyai pemikiran berbeda, yang nggak suka dengan Barat. Nah, orang Barat ini udah siap dengan senjata, dengan gaya untuk menghancurkan internal dari negara tersebut, right? Seperti kejadian di tahun 1999, Orde Lama dulu, Orde Baru, sorry. Itu adalah momen-momen bagi orang negara-negara luar untuk bisa mengambil sesuatu dari kejadian itu. Makanya Timur Leste atau Timur Timur dapat oleh Australia karena dibantu oleh Australia. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena sangat penting dengan perekonomian yang dirasakan sekarang ini. Jadi Australia membantu Timur Timur untuk merdeka, dan udah pasti gua bantu, lu harus kasih gua good deal yang bagus, kerjasama yang bagus, yang mayoritas menguntungkan Australia. Nah, inilah yang terjadi sama Inggris di zaman dulu. Mereka menjajah, mereka punya power, mereka harus memperhatikan siapa yang bakal jadi presiden, termasuk Amerika juga. Siapa yang bakal presiden ini, kalau presiden ini menguntungkan nggak bagi negara kita nanti, masih bisa nggak mereka mengambil keuntungan dari negara tersebut. So, seperti Inggris, walaupun Malaysia berkembang, maju, Singapura maju, Inggris selalu dapat untungan dari kemajuannya. Dapat, kalau bahasa Padang, dapat kepacak, kayak dapat imbasnya lah ya. Nah, uang itulah yang mereka gunakan di negara mereka ini. Nah, jadi sesusah-susahnya perekonomian Inggris, mereka masih mendapat aliran dana dari negara-negara di mana mereka mempunyai kerjasama. Ya, karena mereka dulunya superpower, jadi banyak kerjasama itu masih menguntungkan sampai sekarang. Nah, kalau kalian kaji atau kalian telusuri, seperti di Indonesia aja itu banyak perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan Eropa, termasuk di bagian tambang. Dan biasanya mayoritas mereka yang beruntung, right? Mungkin sekarang ini banyak Cina juga mau, saya nggak terlalu tahu, tapi itu secara studinya banyak sekali perusahaan-perusahaan Eropa ini natural resources, hasil alam itu, walaupun di negara-negara kita atau di negara Asia itu yang punya atau share-nya banyak dari Eropa ini. Nah, jadi kalau Indonesia pun maju perekonomiannya, orang Inggris atau orang Eropa dapat kepacak. Jadi uangnya dibawa ke sini. Oke, pertanyaannya, terus kenapa warganya pengen keluar dari Inggris, pengen mengadu nasib ke negara lain, ke Asia? Itu banyak sekali faktornya.